Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang etik pada perawatan pasien pasien anak. Kenapa kita membicarakan etik? Karena profesi kita merupakan salah satu profesi luhur, di mana dengan keluhuran profesi kita ini kita dituntut untuk selalu memegang prinsip-prinsip etika ketika kita memberikan pelayanan kita kepada pasien-pasien, termasuk pasien-pasien dalam hal ini pasien-pasien anak. Salah satu prinsip bioetik yang pertama adalah otonomi, di mana pada prinsip ini kita diminta untuk selalu respek kepada pasien-pasien kita. Kita mengenal adanya informed consent, di mana setiap tindakan, setiap pelayanan medis yang akan kita berikan harus mendapatkan persetujuan dari pasien-pasien kita. Di sisi yang lain, kita punya kewajiban untuk memegang kerahasiaan karena prinsip confidentiality menuntut kita untuk menjaga kerahasiaan informasi medis yang sudah diberikan oleh pasien kita. Bagaimana dengan pasien-pasien di bidang anak? Kita berhadapan dengan sedikit perbedaan dengan prinsip umum dari etika ini. Kalau pada pasien dewasa, kita berhadapan dengan otonomi dari pasien untuk menentukan tindakan-tindakan medis yang akan mereka terima. Sedangkan pada pasien anak, kita berhadapan dalam kondisi bahwa pasien-pasien anak merupakan pasien yang belum bisa memiliki kapasitas untuk menentukan tindakan-tindakan medis. Pasien-pasien bayi, pasien-pasien anak, pasien-pasien remaja masih belum bisa menentukan tindakan yang terbaik yang akan diterima oleh mereka. Sehingga secara etik untuk pasien-pasien anak, kita berhadapan dengan prinsip keinginan kita untuk melakukan proteksi terhadap atau perlindungan terhadap pasien-pasien anak. Salah satu potensi konflik etika adalah karena pasien anak belum memiliki kapasitas, kita akan berhadapan dengan otoritas orang tua. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kita akan berhadapan dengan dilema etik ketika keinginan kita untuk memproteksi, melindungi anak-anak, melindungi pasien anak, berhadapan dengan otoritas orang tua yang tidak menyepakati tindakan medis ataupun saran medis yang kita berikan. Contoh yang sederhana adalah pemberian imunisasi, di mana kita menginginkan memberikan proteksi kepada anak-anak kita agar tetap sehat, tapi bisa jadi kita akan berhadapan dengan otoritas orang tua yang tidak menyepakati untuk tindakan ini. Sehingga salah satu tugas kita adalah bagaimana meningkatkan responsibilitas atau tanggung jawab orang tua, tidak hanya sekedar hak dari orang tua untuk menentukan. Orang tua harus disadarkan bahwa mereka harus memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, terhadap kesehatan anak-anak mereka. Salah satu isu yang lain adalah bahwa anak tumbuh dan berkembang, termasuk juga kapasitasnya untuk bisa menentukan sesuatu. Sehingga pada prinsip etik kita mengenal adanya informed assent. Kalau informed consent adalah tindakan persetujuan dari orang tua yang biasanya bersifat legal, informed assent adalah anak atau remaja berhak untuk menentukan pilihan yang terbaik dari yang sudah diputuskan oleh orang tua. Misalnya tindakan injeksi. Mungkin anak akan merasa nyaman pemberian injeksi di perut daripada di lengan atau daripada di paha misalnya. Sehingga kita sebagai tenaga medis harus respect terhadap pilihan yang dilakukan oleh anak dan remaja yang sudah bisa menentukan mana yang lebih nyaman untuk mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.